dari Prodi FKI semester 6. Saya meminta izin selaku Bapak Syarif Khalili, pengampu mata kuliah mata tasyrik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai soal A, yakni apa dasar penetapan hukum dalam Islam dan dalam hukum positif barat, dan apa perbedaan mekanisme penetapan hukum dalam Islam dan dalam hukum positif barat. Bahwa dalam Islam ada dasar penetapan hukum adalah Al-Quran, kemudian sunnah atau tradisi dari Nabi Muhammad, ijma, yaitu kesepakatan para ulama dan qiyas analogi. Sedangkan dalam hukum positif barat, dasar penetapan hukum adalah undang-undang, kemudian keputusan, pengadilan, serta doktrin hukum dan konvensi internasional. Kemudian dalam Islam, ulama telah memiliki kewenangan untuk menafsirkan teks suci dan menetapkan hukum yang relevan dengan konteks waktu tempat. Bahwa proses ini dikenal sebagai ijtihad, namun ijtihad hanya dapat dilakukan oleh ulama yang memiliki pengetahuan serta keahlian yang memadai dalam ilmu hukum Islam. Bahwa dalam hukum positif barat, proses legislatif dilakukan oleh parlemen dan pemerintahan, dan keputusan pengadilannya ditentukan berdasarkan interpretasi undang-undang dan doktrin hukum yang telah ada. Kemudian selain itu, dalam Islam hukum ditetapkan berdasarkan tujuan atau maqasid syariah. Tujuan tersebut meliputi memelihara agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta. Bahwa tujuan-tujuan ini bahwa dalam Islam telah memiliki hukum juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang tidak selalu hadir dalam hukum positif barat. Hukum Islam ditunjukkan untuk memelihara hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya menyangkut tindakan fisik, tetapi juga niat, kemudian hati, dan ada pula akhlak serta individu. Kemudian dalam hukum positif barat, mekanisme penetapan hukum juga lebih formal dan prosedural dibandingkan dengan Islam. Dalam hukum positif barat, undang-undang yang ditetapkan melalui proses legislatif yang melibatkan banyak pihak dan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Bahwa dalam Islam, hukum ditetapkan melalui ijtihad para ulama dan dapat berubah tergantung pada perkembangan sosial dan kebutuhan umat Islam. Kemudian saya di sini menambahi bagian hukum penetapan dalam Islam menurut Rahmat Al-Syadi. Apabila hukum Islam disesuaikan dengan sistem tata hukum Indonesia, menurut Rahmat Al-Syadi, dalam formalitas syariat Islam dalam perspektif tata hukum Indonesia, ini rong lingkup muamalat dan arti luas meliputi yang pertama yaitu bahwa hukum perdata Islam meliputi manfaat atau segala sesuatu yang terkait perkawinan, kemudian perceraian, dan akibat hukumnya yaitu wirasat yang mengatur segala masalah dengan waris, ahli waris, kemudian harta peninggalan serta pembagian warisan, dan amanat yang arti khusus mengatur masalah kebendaan dan hak atas benda, hubungan manusia dalam jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, serta perserikatan kontrak dan sebagainya. Yang kedua yakni hukum publik. Hukum publik Islam meliputi jinayah, yakni aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman. Al-Ahkam As-Sultaniyah telah membicarakan mengenai permasalahan tentang kepala negara atau pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah pajak, dan sebagainya. Syiar, yaitu mengenai perang dan damai tentang hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain. Dan Mufasad tentang peradilan, kehakiman, dan hukuman ajar. Bahwa penerapan hukum Islam Indonesia, meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti Arab Saudi atau Qatar, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini dapat Anda lihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengandung nilai hukum Islam. Sekian dari saya, Akhirul Kalam Ignas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.